Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Legenda Agus Ricayanti kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sejarah mengenai badminton, peraturan, serta tekniknya, beserta sejarah mengenai bola kecil juga. Sejarah badminton. Tidak ada yang tahu pasti asal mula tentang penciptaan olahraga ini. Akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan bahwa permainan bulu tangkis sudah ada sejak zaman Mesir kuno, sekitar 2000 tahun yang lalu. Permainan bulu tangkis mulai berkembang pesat di tahun 1850-an. Permainan bulu tangkis sudah mulai disebut dengan badminton. Jadi sebenarnya badminton itu merupakan nama istana Inggris yang kala itu mengadakan pertandingan. Badminton masuk Indonesia pada zaman penjajahan di tahun 1930. Akan tetapi mulai berkembang pesat di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, permainan bulu tangkis sudah berkembang pesat dan atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menampung segala aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton menjadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Peraturan permainan bulu tangkis. Jumlah pemain. Apabila tunggal, 1 lawan 1 dapat dimainkan oleh putra ataupun putri. Ganda, satu tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran terdiri dari 1 putra dan 1 putri. Peraturan awal permainan. Menggunakan sistem undian, yaitu melempar koin yang dilakukan oleh wasit agar mengetahui pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Perhitungan skor. Metode ini menggunakan metode best of 3 atau pemenang 2 babak, di mana olahraga badminton ini dapat dimainkan secara 2-3 babak. Akan tetapi apabila satu pemain sudah memenangkan 2 babak secara berturut-turut, maka tidak perlu melakukan babak ketiga. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan 21 poin lebih dulu. Apabila terjadi imbang poin 20-20, maka salah satu tim harus lebih unggul dengan selisih 2 poin. Pelanggaran dalam pertandingan bulu tangkis. Kok menyangkut di net. Raket menyentuh net saat memukul kok. Kok jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. Kok dipukul 2 kali oleh 1 atau 2 pemain dalam satu tim. Pemain secara sengaja mengulur-ngulur waktu pertandingan. Pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Saat menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Kok jatuh di luar lapangan atau kok meluncur lewat bawah net. Teknik memegang raket terdapat 2 teknik, teknik forehand dan teknik backhand. Teknik forehand sama seperti kita memegang benda pada umumnya. Tangan harus memegang pegangan raket, sedangkan jari telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau membentuk huruf F. Sedangkan teknik backhand hampir sama seperti teknik forehand. Hanya saja posisi ibu jari tidak menyentuh jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati jari telunjuk. Posisi tubuh, di mana kaki harus membutuhkan keseimbangan sehingga kaki harus dibuka selebar bahu dan sedikit ditekuk, atau bisa juga salah satu kaki berada di depan. Sedangkan posisi tangan agak sedikit diangkat dan sedikit ditekuk, sejajar dengan dada. Posisi kaki bukan hanya untuk menjaga keseimbangan tubuh, tetapi juga harus bergerak cepat dan lincah. Sehingga kerja kaki ini sangat diperlukan dalam memainkan permainan bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok dipukul mengarah pada area lawan atau melewati net. Terdapat 3 teknik servis, yaitu teknik forehand pendek, forehand tinggi, dan backhand. Cara memukul. Teknik memukul atau mengembalikan kok berbagai macam. Teknik yang digunakan pun dapat menjadi penentu kemenangan tim. Terdapat 5 pukulan yang harus Anda ketahui, yaitu pukulan lob, drop shot, drive, netting, dan smash. Pukulan lob
yaitu dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuh di garis belakang area lapangan tim lawan. Pukulan ini dapat bertujuan untuk membuat lawan cepat kewalahan sehingga mereka cepat lelah. Pukulan drop shoot. Teknik ini digunakan untuk mematikan pergerakan tim lawan. Pukulan ini dilakukan dengan cara memukul lurus kok dan menggunakan tenaga kecil atau pelan sehingga kok jatuh di sekitar net. Biasanya pemain melompat dan seakan-akan ingin melakukan smash, sehingga tim lawan sudah berjaga di area belakang. Padahal pemain tersebut melakukan pukulan drop shot, sehingga kok justru jatuh di dekat net. Pukulan ini berfungsi untuk mengecoh tim lawan. Pukulan drive adalah jenis pukulan mendatar. Arah pukulannya dapat lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Pukulan ini bertujuan untuk menyerang atau mengembalikan serangan dengan cepat. Pukulan netting, sesuai namanya, pukulan ini bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah melewatinya. Pukulan netting ini agak sulit dilakukan karena membutuhkan akurasi tinggi. Apabila berhasil, tim lawan akan sulit mengembalikan serangan. Pukulan terakhir adalah pukulan smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang atau mematikan gerakan lawan. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok sekuat tenaga dengan tujuan agar kok melaju cepat dan tim lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Selanjutnya, sejarah tenis meja. Tenis meja sudah populer pada abad ke-19 di Inggris dengan nama pingpong, gosima, dan mivov. Permainan tenis meja dikenal pada tahun 1901 karena pada saat itu mengadakan turnamen. Induk organisasi tenis meja dunia adalah ITTF, International Table Tennis Federation, sedangkan induk organisasi tenis meja di Indonesia adalah PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Peraturan tenis meja. Servis bola dilakukan di belakang garis meja. Bola yang hendak dipukul diharuskan untuk melambungkannya terlebih dahulu. Bola yang keluar dari hasil pukulan tidak boleh dipegang ataupun ditahan. Bola servis harus jatuh ke area sendiri baru jatuh ke area lawan. Pukulan servis yang mengenai net dan masuk ke area lawan, maka servisnya harus diulang. Teknik dasar tenis meja. Teknik memegang bat. Teknik memegang bat seperti berjabat tangan atau shake hand grip. Teknik ini banyak digunakan oleh para pemain profesional. Teknik ini populer di negara-negara Eropa. Melalui teknik ini, para pemain dapat menggunakan kedua sisi bat. Teknik memegang tangkai pena atau pen hold grip. Walaupun banyak pemain yang menggunakan teknik shake hand grip, teknik ini menggunakan satu sisi bat saja. Teknik semilar grip atau American grip juga banyak digunakan oleh para pemain profesional. Teknik ini memiliki kesamaan dengan teknik shake hand grip di bagian cara memegangnya. Perbedaannya, bat bagian atas diputar 20-90 derajat ke arah tubuh dan posisi jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bat. Pukulan dalam permainan tenis meja. Pukulan push adalah teknik memukul bola dengan gerakan mendorong dan sikap bat terbuka. Pukulan ini digunakan untuk mengembalikan pukulan-pukulan push itu sendiri dan pukulan kop dari lawan. Pukulan drive adalah teknik memukul bola dengan gerakan bat dari bawah serong ke atas dengan posisi bat tertutup. Pukulan ini biasa digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat dikontrol oleh keinginan pemain itu sendiri. Pukulan kop adalah teknik memukul bola dengan teknik menebang pohon dengan kapak. Pukulan ini digunakan untuk mengembalikan pukulan yang berbagai macam dan sulit untuk ditangkis. Pukulan blok adalah teknik memukul bola dengan menghentikan bola dalam sikap bat tertutup. Pukulan ini digunakan untuk mengembalikan bola-bola drive. Servis adalah teknik memukul bola untuk memberikan bola pertama dalam permainan. Dilakukan dengan cara bola dipantulkan ke meja servis, kemudian dipukul menggunakan bat, di mana bola harus melewati atas net, hingga akhirnya bola memantul ke daerah lawan. Spin adalah teknik memukul bola, di mana bat dimiringkan sedikit atau banyak. Apabila mengenai bola, akan mengalami perubahan arah atau berputar.
Lob adalah teknik memukul bola lambung ke arah lawan sehingga lawan tidak dapat mengembalikan bola ke area pertahanan. Smash adalah teknik memukul bola yang dilakukan dengan keras dan tajam untuk mematikan lawan. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.